Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan mengenai materi blended learning. Selamat menyaksikan. Pengertian blended learning. Blended learning merupakan istilah dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, yaitu blended dan learning. Blended artinya campuran atau kombinasi yang baik, dan learning artinya belajar. Blended learning ini pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka maupun virtual. Jadi, blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, serta memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapatkan pengajaran. Selanjutnya, ada karakteristik dari blended learning. Yang pertama, ada pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media yang berbasis teknologi yang beragam. Penggabungan model pembelajaran konvensional dengan belajar secara online bukanlah hal yang baru, dan pelengkap pembelajaran konvensional adalah e-learning. E-learning merupakan metode pembelajaran yang berfungsi sebagai pelengkap metode pembelajaran konvensional dan memberikan lebih banyak pengalaman afektif bagi pelajar. Yang kedua, ada sebagai sebuah kombinasi pembelajaran langsung atau face-to-face, belajar mandiri, dan belajar mandiri via online. Pembelajaran blended dapat menggabungkan pembelajaran tatap muka atau face-to-face dengan pembelajaran berbasis komputer. Pembelajar dan pengajar atau fasilitator akan bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Tujuan utamanya yaitu untuk memberikan kesempatan bagi berbagai karakteristik pembelajar agar terjadi belajar mandiri, berkelanjutan, dan berkembang sepanjang hayat, sehingga belajar akan menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan lebih menarik lagi. Yang ketiga, ada pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Blended learning dapat membuat peserta didik lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peserta didik yang online dalam pembelajaran. Di sini juga peserta didik bertanya dalam suatu forum diskusi dengan guru maupun dengan peserta didik lainnya. Selain forum diskusi, peserta didik juga menggunakan media sebagai wahana untuk bertanya bertukar informasi dengan peserta didik lainnya. Dan yang terakhir, ada guru dan orang tua sebagai pembelajar memiliki peran yang sama pentingnya. Guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Blended learning merupakan pilihan terbaik untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik yang lebih besar dalam berinteraksi antara manusia dalam lingkungan belajar yang beragam, dan juga memberikan fasilitas belajar yang sangat sensitif terhadap segala perbedaan karakteristik psikologis maupun lingkungan belajar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembelajaran blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran e-learning. Oleh karena itu, pada dasarnya kita pun juga perlu untuk mengetahui macam-macam strategi pembelajaran, seperti sinkron dan asinkron. Lebih mudahnya, sinkron merupakan pembelajaran dengan waktu yang sama atau real time, sedangkan pembelajaran asinkron merupakan pembelajaran dengan waktu yang lebih fleksibel. Sinkron pun dibagi menjadi dua, yaitu sinkron langsung dengan sinkron maya. Sinkron langsung merupakan pembelajaran dengan waktu dan tempat yang sama, sedangkan sinkron maya merupakan pembelajaran dengan waktu yang sama tetapi di tempat yang berbeda. Begitupun juga dengan pembelajaran asinkron, di mana dia pun juga dibagi menjadi dua, yaitu asinkron mandiri dan asinkron kolaboratif. Asinkron mandiri yaitu pembelajaran yang dilakukan kapan saja, di mana saja, tentang kapan saja, dan dilakukan tanpa orang lain atau sendiri ya, mandiri. Sedangkan asinkron kolaboratif yaitu belajar apa saja, di mana saja, kapan saja, dengan orang lain.
Nah, sekarang kita sudah mengetahui strategi pembelajaran dari sinkron dan asinkron. Oleh karena itu, sudah bukan saatnya lagi kita hanya terpaku pada pembelajaran tatap muka atau sinkron langsung. Kita sudah mulai harus mengintegrasikan beberapa model pembelajaran mulai dari sinkron dan asinkron dalam satu pembelajaran, yaitu blended learning, di mana hal ini berguna untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan mencapai tujuan pembelajaran. Untuk memulai, dan akan terhubung ke Jamboard, Google Jamboard. Nah, sini kita sudah masuk di halaman dari Google Jamboard-nya. Masih kosong, tidak ada apa-apa. Karena belum ada tugas ya, atau file yang kita bikin. Jadi kita untuk membuat yang barunya, klik yang tanda tambah di kanan bawah nih. Kita klik untuk buat file baru. Nah, sekarang sudah ada tampilan halaman belajar di Jamboard ini. Nah, di sini di sini nih adalah judul. Bisa kalian ganti dengan cara mengkliknya di atas. Nah, sini buat ganti judul kalian. Tes 1. Dan kalau sudah pencet OK. Nah, judulnya keubah nih. Nah, yang ini adalah halaman yang tengah ini. Lembaran. Jadi bisa ditambahkan nih. Lembar 1, lembar 2. Ini kita balik lagi ke lembar 1 lagi. Nah, di titik 3 ini nih. Di sini untuk ganti nama judul. Bisa di-download nih hasil yang kita coret-coret ke PDF, bisa ke gambar. Lalu di sini ada bagikan. Nah, di sini buat membagikan seperti Google Form, Google Drive, bagikan. Kita coba klik. Nah, setelah dibagikan nih, kita klik bagikan, kita klik di dapatkan link, di ubah ke siapa saja yang memiliki link, supaya yang lain bisa mengakses. Kita klik ubah ke siapa saja. Nah, setelah kita klik siapa saja yang memiliki link, di sini kita bisa atur lagi nih, yang punya link itu bisa lihat saja atau bisa mengedit sekalian, yang setelah kalian. Dia yang punya link ini cuma bisa lihat saja atau bisa mengedit. Setelah itu, kalau kita mau membagikan, pencet salin link. Salin link sini. Kalau sudah, pencet selesai. Nah, link yang telah disalin kalian bisa kirim ke semuanya di WhatsApp, di mana. Kemudian di tanda ini untuk zoom, tambah besar. Nah, di sebelahnya nih yang tanda panah ke bawah untuk ukuran ini bisa kalian. Nah, tetapkan latar belakang itu, warna latar belakang bisa kalian ubah seperti ini, jadi biru, hitam. Hapus frame, hapus aja. Nah, kemudian di icon pulpen ini, untuk kalian menulis. Kalau kita klik yang tanda panahnya di samping tanda panah kecil, di samping pena. Nah, ini ada macam-macamnya. Ada pulpen, spidol, stabilo, atau kuas. Nah, di sini ada warnanya. Nih, spidol kayak gini, warna hitam. Kita langsung coret-coret. Dan untuk ini hapus. Untuk menghapus. Dan di bawahnya spidol. Nah, untuk tanda panah ini untuk menggerakkan saja. Saya ada objek, gambar untuk memindahkannya. Misalnya untuk kayak semacam pengaturan untuk memindahkan saja. Klik bebas. Nah, di bawahnya kursor ini ada sticky note. Nah, sticky note ini catatan kecil. Nah, misalnya step 1. Sini kalian bisa ubah warnanya. Kalau udah tinggal pencet simpan. Nah, muncul dah. Nah, kursor ini fungsinya yang tadi nih untuk memindahkannya. Tuh, kanan kiri besarin. Nah, ini sticky note nih, catatan kecil. Nah, di bawah sticky note ini ada gambar. Jadi kalau kalian mau masukin gambar, tinggal pencet klik. Nah, kalian upload dah gambarnya. Kalian cari. Dan pilih gambar kalian di yang tempat kalian ini. Lalu di bawahnya gambar ada ikon lingkaran. Ini kayak bentuk lingkaran, bentuk ya gitulah.
kita klik. Nah, ada lingkaran, persegi, segitiga, dan lain-lainnya. Tinggal klik pencet dan buat biasa gambar. Nah, lalu ada kotak teks ini buat kita bikin teks. Kita bisa ngetik nih. Kita pencet, klik di mana saja sini. Nah, jadi kotak teks. Kita bisa ngetik tes 1 2 3. Kemudian klik sekarang. Dan yang ini di bawahnya yang terakhir ada laser. Cuma buat penanda saja kayak seperti lagi presentasi. Laser buat penunjuk. Tidak buat apa-apa, cuma nunjuk doang ketika kalian presentasi. Ini untuk mengetahui lagi bicara tentang yang mana jadi orang-orang nggak bingung. Baik, sekian. Ya baik. Baik, untuk sebelum memulai kita akan membagikan linknya, link untuk materi pada hari ini dengan mengatur klik saling link selesai, kemudian kita bagikan ke grup WhatsApp. Oke, sudah kita bagikan. Sekarang kita akan mulai ya. Assalamualaikum kelas 10 IPSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke slide kedua. Di slide kedua kita baca dulu ya. Salam Al-Fatihah dan belajar masing-masing. Kemudian masuk ke materi yaitu hukum mati dan juga tanwin. Yaitu yang pertama ada izhar, itu ada a, ha, ha, so, ini semua indom ada mim, nun, ya, huruf, lam sama ro, ikaf ada ba, ikfa ada ta, sa, da, za, za, sa, sya, so, do, ro, wa, fa, ko, ka. Ini kemarin sudah dijelaskan via Zoom dan sekarang akan diberikan tugas untuk mengerjakan pertanyaan pada para murid ya. Untuk warnanya saya pilih warna biru deh karena sesuai sama ikon dari izhar. Pertanyaannya ditulis. Pertanyaannya dari izhar. Oke, simpan. Nah, saya akan taruh di sini dan murid-murid bisa akan menjawab pertanyaan yang telah saya buat ya. Oke. Baik, sudah ada Ulfa yang menjawab ya. Sudah ada dua murid yang menjawab di sini, yaitu ada izhar artinya jelas kata Ulfa ya. Kemudian kalau kata siapa dan izhar jelas atau tegas. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya kita ke Iqbal. Baik, silakan ya dilanjut ke bacaan yang kedua, ke soal yang kedua. Sebutkan satu contoh bacaan ikhfa. Baik. Waktu selama 5 menit. Oke, waktu 1 menit lagi. Oke. Syarri ma ya, berarti bertemu syin ya. Oke, sudah dijawab ya. Siapa yang menjawab? Oke, obat. Oke, dari Hanis. Oke, nanti kita terakhir ya untuk pembagian tugas presentasi sesuai dengan kelompoknya.
Baik, untuk soal yang terakhir, silakan pilih hukum nun mati yang akan dipresentasikan masing-masing. Itu pertemuan selanjutnya ya. Ada izhar yang sudah dibahas gitu, ada iqlab, ada ikhfa gitu ya. Oke, sudah ada yang menjadi idgham dan juga ada yang menjadi ikhfa. Dan